Film diawali dengan diperlihatkannya seorang pria yang hebat karena melakukan perjalanan seorang diri di dunia yang sudah rusak akibat perang dunia yang terjadi sebelumnya. Pria ini bernama Eli. Sebagian besar umat manusia telah mati dan hanya menyisakan sebagian kecil saja. Namun yang berhasil bertahan hidup harus menjalani hidup dengan menderita. Sangat sulit untuk mendapatkan makanan dan juga air bersih di dunia yang sekarang. Seperti saat ini, untuk makan pun Eli harus bersusah payah memburu seekor kucing kurus yang untungnya berhasil dia tangkap. Ketika malam hari tiba, Eli mulai memanggang daging kucing tadi untuk makan malamnya. Masalah makanan bisa teratasi sedikit dengan daging kucing tersebut. Namun masalah air minum, Eli benar-benar kesulitan. Terlihat persediaan air di botol minumnya sudah sangat sedikit, tetapi Eli tetap bertahan sembari mendengarkan musik. Dia pun mengasah parangnya. Kemudian, tidak lupa Eli membersihkan dirinya dengan menggunakan tisu-tisu basah. Karena untuk minum pun sudah susah apalagi untuk mandi. Setelah itu, Eli mengeluarkan sebuah buku tebal dan dia dengan fokus membacanya. Pagi harinya, Eli pun terbangun dari tidurnya karena terbias sinar matahari. Di situ dia melihat pemutar musiknya sudah kehabisan daya. Lalu, Eli pun melanjutkan berjalan sejauh mungkin hingga di tengah perjalanannya dia bertemu dengan seorang wanita yang meminta tolong. Terlihat wanita itu memohon supaya Eli jangan menyakitinya dan wanita itu seperti tidak berdaya. Kemudian wanita itu meminta Eli untuk membantu memperbaiki roda trolinya. Namun Eli merasakan ada hal yang janggal. Benar saja, segerombolan penjahat pun keluar dari persembunyiannya. Para penjahat tersebut menginginkan isi tas Eli yang mungkin saja di dalamnya ada stok makanan. Tetapi Eli tetap bersikeras tidak mau menyerahkan tasnya kepada para penjahat itu. Kemudian terlihat salah satu penjahat langsung membentak Eli dan mendorong sedikit tubuh Eli. Eli yang kesal pun mengatakan jika kau menyentuhku lagi, maka kau tidak akan mendapatkan tanganmu kembali. Mendengar perkataan Eli barusan, pria tersebut justru tertawa dan nekat mendorong kembali Eli sampai akhirnya dia tidak sadar karena tangannya telah putus akibat tebasan kilat dari parang Eli. Terlihat pria itu pun syok dan langsung memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi Eli. Who are you? Sebelum pergi, Eli menggeledah barang-barang milik para penjahat itu satu persatu dan Eli mengambil barang yang menurutnya akan berguna di perjalanannya. Kemudian, Eli menghampiri wanita tadi dan menanyakan di mana keberadaan air. Wanita itu langsung memberikan sebuah botol berisi sedikit air dan ketika Eli menciumnya, air dalam botol tersebut beraroma air kotor. Seketika itu juga, Eli tidak jadi untuk mengambilnya. Beberapa saat kemudian, langit terlihat gelap namun tidak ada tanda-tanda akan hujan. Eli pun menyusuri jalan-jalan seorang diri sampai dia mendapati jalan yang dia lewati ini ternyata buntu. Dari atas jalan itu, Eli melihat sepasang suami istri yang sedang berjalan. Tiba-tiba ada segerombolan geng motor menghampiri mereka berdua dan menghabisi keduanya tanpa belas kasihan. Lalu para geng motor tersebut mengambil barang-barang milik sepasang suami istri yang malang itu. Eli hanya menyaksikan kejadian itu dari atas sambil mengatakan kepada dirinya bahwa itu bukanlah urusannya. Kemudian Eli melanjutkan perjalanannya. Di situ dia melihat pelang penunjuk arah dan dia tetap jalan lurus ke depan. Beberapa saat kemudian sampailah dia di sebuah kota kecil yang cukup banyak penduduknya. Terlihat semua orang yang ada di situ memakai kacamata hitam karena takut buta akibat gerhana matahari. Begitupun juga Eli yang selalu memakainya. Kota kecil ini merupakan kota kecil miskin yang jauh dari utopia. Tetapi kota kecil tersebut mampu bertahan karena pemimpin mereka memiliki persediaan air yang banyak. Lalu Eli memasuki sebuah toko, namun pemilik toko itu justru menodongkan senjata kepada Eli. Kemudian di situ Eli menjelaskan dengan sebaik mungkin bahwa dirinya tidak berniat jahat dan hanya seorang pembeli. Untuk memastikan Eli tidak punya niat jelek, pemilik toko itu ingin melihat kedua tangan Eli apakah gemetar atau tidak. Namun kedua tangan Eli pun tidak gemetar. Pemilik toko itu lalu mengatakan jika tangan manusia gemetar, maka manusia itu sering memakan daging manusia alias kanibal.
Keadaan dunia yang saat itu hampir kiamat, orang-orang kekurangan makanan dan minuman sehingga sebagian orang-orang terpaksa memakan manusia lainnya untuk bertahan hidup. Dan ciri-ciri manusia kanibal adalah kedua tangannya yang gemetar. Setelah pemilik toko percaya, lalu Eli menjelaskan apa tujuan dia memasuki tokonya. Kemudian Eli mengeluarkan sebuah alat pengisi daya atau charger yang dia gunakan untuk mengisi daya alat pemutar musiknya. Pemilik toko mengatakan kalau dia bisa mengisi daya chargernya, tetapi itu tidak gratis. Kemudian, Eli mengeluarkan sebuah korek api yang dia dapat dari penjahat jalanan tadi dan juga memberikan beberapa tisu basah miliknya yang masih banyak. Terlihat pemilik toko tampak senang dan menerima tawaran Eli. Sembari menunggu alat pengisi dayanya diisi, pandangan Eli tertuju pada seberang jalan karena mendengar suara gaduh yang ternyata segerombolan geng motor tadi datang ke sebuah bar di seberang jalan. Para geng motor itu lalu memasuki bar tersebut yang merupakan tempat tinggal pemimpin kota kecil itu. Kemudian di dalam bar itu terlihat seorang pria yang bernama Carnegie. Ternyata dia adalah pemimpin kota kecil tersebut. Dia tampak sedang membaca sebuah buku. Lalu seorang pria yang bernama Redridge menghampiri dan memberitahunya bahwa para geng motor membawakan sesuatu untuk dirinya. Mendengar hal itu, Carnegie langsung mengatakan kalau para geng motor itu diminta untuk menemuinya sekarang juga. Kemudian Redridge mempersilahkan ketua geng motor tersebut untuk menemui Carnegie. Lalu ketua geng motor itu yang bernama March menemuinya dan mengeluarkan isi tasnya. Ternyata semua isi tasnya adalah sebuah buku. Tetapi setelah dilihat, Carnegie mengatakan kalau buku yang dia cari tidak ada di situ. March pun terlihat bingung karena dia tidak tahu bagaimana bentuk buku yang Carnegie inginkan. Kemudian March mengeluarkan sebuah botol kecil yang ternyata itu adalah sebuah sampo. Melihat itu, Carnegie sedikit senang karena sampo adalah salah satu benda yang sudah punah di bumi ini. Sebagai imbalannya, karena March telah memberikan sebuah benda yang bermanfaat, Carnegie mempersilahkannya dan para anak buahnya untuk makan dan minum sepuasnya di bar miliknya. Tetapi Carnegie juga mengingatkan agar March tetap mencari sebuah buku yang dia inginkan. Di seberang jalan, Eli yang masih memperhatikan bangunan itu kemudian bertanya kepada pemilik toko apakah di bar itu ada air. Pemilik toko menjawab tentu saja ada jika Eli mempunyai sesuatu untuk ditukar. Mendengar hal itu, Eli pun langsung bergegas pergi ke bar tersebut karena persediaan airnya saat ini sudah menipis. Lalu terlihat saat ini Carnegie sedang membilas rambut istrinya yang bernama Claudia. Dia memberikan sampo yang tadi diberikan oleh March. Di saat yang bersamaan, Eli memasuki bar dan menghampiri bartender untuk membeli air. Lalu bartender tersebut memeriksa tangan Eli terlebih dahulu. Setelah dirasa aman, Eli pun langsung mengeluarkan botol minumnya dan beberapa barang seperti sorban dan sarung tangan kulit yang akan dia barter dengan air. Sembari Eli menunggunya, ada seekor kucing yang menghampirinya dan Eli pun mencoba untuk mengusirnya dengan baik, namun kucing itu justru meraung. Lalu si bartender tergiur dengan sarung tangan Eli dan memanggil seorang wanita yang bernama Solara untuk segera mengisi botol air Eli. Tampaknya Carnegie ini mempunyai sumber mata air bersih di tempatnya. Karena bisa dilihat Solara hanya perlu mendatangi penjaga air dan mengisikan botol airnya Eli. Kembali ke Eli, dia dihampiri oleh March dan dia ingin mencari masalah dengan beralasan dia melihat bahwa Eli telah mengusir kucing kesayangannya. Namun Eli berusaha tidak termakan perkataan March. Di situ Eli mengatakan kalau dirinya tadi mengusirnya secara baik-baik. Tetapi March semakin menjadi-jadi yang membuat Eli sangat emosi. Won't happen again, I promise you. You raised your hand at him. Ketika Eli akan meninggalkan bar karena dia tidak mau terlibat masalah lebih jauh, semua anggota geng motor March pun berdiri dan mencegat Eli pergi. Karena tidak punya pilihan lain lagi, Eli pun segera mengeluarkan parangnya. Dan tanpa rasa takut, Eli menghabisi para geng motor itu satu persatu. Sementara itu, Carnegie menyaksikan dari atas tanpa kagum dengan kehebatan Eli yang berhasil membantai habis semua geng motor itu. Eli pun diajak untuk menemui langsung kepada Carnegie. Di situ Carnegie penasaran dengan sosok Eli ini. Lalu Carnegie bertanya kepada Eli apakah dirinya suka membaca. Dan Eli pun menjawab, "Iya, aku membaca setiap hari." Kenapa Carnegie menanyakan hal tersebut pada Eli? Karena mengingat di dunia sekarang ini, orang yang bisa membaca itu bisa dikatakan sangat langka. Bahkan di kota kecil ini hanya Carnegie seorang yang dapat membaca. Mendengar Eli yang bisa membaca, Carnegie semakin tertarik dengannya dan dia menawarkan kenyamanan kepada Eli.
Carnegie akan memberikan tempat tidur yang layak, makanan, minuman, bahkan wanita untuk Eli. Tetapi dengan satu syarat, yaitu Eli harus membantu Carnegie. Carnegie bercita-cita ingin mengembalikan keadaan dunia seperti dulu. Namun dia membutuhkan seorang yang ahli seperti Eli ini. Akan tetapi, Eli menolak tawaran Carnegie karena ada tempat yang akan Eli tuju, yaitu menuju barat. Karena Eli yang keras kepala dan susah dibujuk, Carnegie pun memaksa Eli untuk tinggal semalam saja dan merasakan dulu bagaimana fasilitas-fasilitas yang diberikannya. Pada akhirnya, Eli pun setuju. Kemudian, Redridge membawa Eli ke kamar yang sudah disediakan. Saat sudah berada di dalam kamarnya, Eli membuka barang-barangnya dan duduk di tempat tidur. Tidak lupa juga, dia antisipasi dan menyiapkan senjatanya apabila terjadi sesuatu. Tidak lama kemudian, Claudia mendatangi Eli di kamarnya dengan membawa makanan untuknya. Claudia mengatakan kalau makanan ini adalah hidangan khusus dari tuan rumah. Di situ, Eli menyadari kalau Claudia ini ternyata tidak bisa melihat. Eli pun bertanya kepadanya sejak kapan Claudia mengalaminya. Claudia menjawab kalau dia tidak bisa melihat sejak lahir. Setelah itu, Claudia kembali ke Carnegie dan dia mengatakan kalau Eli tidak akan berubah pikiran untuk pergi. Mendengar hal itu, Carnegie berpikir untuk menugaskan Solara agar melayani Eli. Namun Claudia tidak setuju dengan hal tersebut dan memohon supaya Carnegie tidak menugaskan putri semata wayangnya agar menjadi pemuas nafsu orang asing. Akan tetapi, Carnegie tetap bersikeras dan sama sekali tidak mau mendengarkan Claudia. Beberapa saat kemudian, ada yang mengetuk pintu kamar Eli. Eli yang terlihat sedang membaca bukunya lalu menyimpan bukunya terlebih dulu sebelum membukakan pintunya. Saat pintu dibuka, ternyata yang datang adalah Solara yang telah siap melayani Eli. Tetapi Eli yang tidak terpengaruh seketika membukakan pintu dan secara tidak langsung mengusir Solara dari dalam kamarnya. Namun Solara mengaku kalau dia tidak akan pergi karena jika sampai dia keluar dari kamar Eli, ibunya akan disakiti oleh Carnegie. Diketahui kalau Carnegie adalah bukan ayah kandung Solara. Dan pada akhirnya Solara diperkenankan Eli untuk bersamanya di dalam kamar. Mereka pun berbincang-bincang, lalu Eli mengeluarkan bukunya karena akan dia balut dengan sebuah kain dan akan dia simpan. Solara yang melihat itu pun seketika ingin melihat buku yang dibaca Eli ini dan memaksanya agar Eli meminjamkannya. Bahkan Solara meminta untuk mengajarinya membaca, tetapi Eli dengan tegas menolaknya. Setelah perdebatan kecil tersebut, Eli mengajari Solara berdoa sebelum mereka makan. Kemudian, keesokan paginya, terlihat Solara mendatangi ke ruangan Claudia dan Carnegie. Di situ, Solara langsung mengajak ibunya berdoa sesuai dengan ajaran Eli tadi malam. Carnegie yang mendengar doa-doa yang diucapkan Solara pun terdiam, meresapinya. Dan Carnegie tahu apa yang sedang Solara lakukan. Setelah itu, Carnegie menanyakan tentang Eli kepada Solara. Hal apa saja yang Solara tahu tentang Eli? Awalnya, Solara tidak mau memberitahu apa-apa. Namun karena Carnegie mulai melakukan hal kasar kepada Claudia, Solara akhirnya terpaksa jujur mengatakan bahwa Eli memiliki buku Alkitab. Carnegie pun mengatakan kalau itu adalah buku yang selama ini dia cari. Carnegie langsung memanggil Redridge dan bergegas ke kamar Eli. Dan ketika mereka sampai di kamar, Eli sudah tidak ada. Ternyata Eli sudah berada di toko kemarin untuk mengambil alat pengisi daya charger miliknya. Ketika Eli akan pergi dari toko dan akan melanjutkan perjalanan, Carnegie dan para anak buahnya sudah ada di depannya untuk mencegat Eli. Awalnya, Carnegie masih membujuk Eli baik-baik dan meminta buku Alkitab yang dimiliki oleh Eli. Tetapi karena Eli tidak mau memberikannya, membuat Carnegie murka dan menyuruh Redridge beserta yang lainnya untuk menghabisi Eli. Setelah dirasa Eli sudah aman, dia pun melanjutkan perjalanannya dan pergi meninggalkan kota itu. Redridge yang masih berdiri tegap di belakang, seketika dia terdiam dan tidak menembaki Eli lagi. Alasan Carnegie menginginkan buku Alkitab itu karena pada saat dia kecil dulu dan sebelum Perang Dunia terjadi, dia mengatakan bahwa dia dibesarkan dengan ayat-ayat dari buku Alkitab itu, sehingga dia mengetahui kekuatan dari buku tersebut. Namun saat setelah perang usai, semua persediaan buku Alkitab dimusnahkan karena orang-orang berpikir kalau buku itulah penyebab peperangan terjadi. Dan bisa disimpulkan mungkin hanya tersisa satu buku saja sekarang, yaitu yang dimiliki oleh Eli. Sehingga saat Carnegie mengetahui buku itu ada di tangan Eli, maka dia akan berusaha keras untuk mendapatkannya. Kembali ke Eli yang terus melakukan perjalanannya. Ketika di tengah perjalanannya, Solara ternyata mengikutinya.
Lalu di situ Solara mengatakan kepada Eli bahwa dirinya ingin ikut bersamanya. Tentu saja Eli tidak mengizinkannya ikut. Namun Solara terus membujuknya dan mengatakan kalau dia mengetahui di mana Carnegie mendapatkan air bersih. Mendengar hal itu, seketika langkah Eli pun terhenti dan Eli mengikuti Solara pergi ke sumber mata air yang dimaksud Solara. Sesampainya di sumber mata air, Solara mengatakan kalau sumber mata air ini ditemukan oleh Carnegie pada saat Carnegie masih kecil dan pernah tinggal di wilayah ini. Tanpa berlama-lama, Eli segera mengambil air secukupnya dan ketika botol airnya sudah penuh, mereka pun segera bergegas pergi. Pada saat di pintu keluar, Eli mencoba untuk mengelabui Solara dengan mengatakan kalau kacamatanya tertinggal di dalam dan memintanya untuk masuk kembali mengambilkannya. Setelah Solara masuk, Eli justru mengunci pintunya dan pergi meninggalkan Solara. Goodbye, Solara. It's nice knowing you. I mean that. Di lain sisi, terlihat Carnegie sedang merintih kesakitan akibat kakinya yang terluka karena ditembak oleh Eli. Sembari diobati, dia menyuruh Redridge agar menyiapkan kru untuk mencari Eli. Namun di situ Redridge tidak mengerti kenapa Carnegie sangat terobsesi dengan buku Eli, sampai-sampai membuat banyak rekannya yang terjunuh. Mendengar pertanyaan dari Redridge, Carnegie pun menjadi sangat kesal dan mengatakan kalau dirinya jangan banyak tanya tentang kenapa dia ingin memiliki buku Eli ini. Melihat Carnegie sangat marah, Redridge akhirnya mau membantunya dengan imbalan yang dia inginkan yaitu Solara. Ternyata diam-diam Redridge menyukai Solara dan ingin menikahinya. Dan pada akhirnya Carnegie menyetujui permintaan Redridge. Kemudian setelah itu kru pun langsung dikerahkan berangkat mencari Eli. Sementara itu, terlihat Solara berhasil meloloskan diri dan dia memutuskan untuk tetap menyusul Eli. Ketika di tengah perjalanannya, dia bertemu dengan seorang wanita penipu yang sempat menipu Eli. Lalu Solara mendatanginya dan wanita itu menyuruh Solara untuk segera pergi dari situ, namun sudah terlambat. Tiba-tiba dua orang pria muncul karena mereka telah mendapatkan mangsa seorang wanita. Dana. Beberapa saat kemudian, pasukan Carnegie telah tiba di tempat di mana Solara hendak diperasoi oleh dua orang pria tadi. Di situ mereka menemukan kedua pria itu yang terjunuh. Lalu Redridge mengatakan kalau Eli belum begitu jauh karena tubuh pria ini masih hangat. Ketika akan menaiki mobil, Redridge menemukan barang milik Solara tergeletak di atas pasir dan mereka kini tahu bahwa Solara pergi bersama Eli. Saat malam harinya, Eli dan Solara menepi untuk beristirahat. Lalu Solara melihat Eli yang sedang membaca dan dia meminta Eli untuk membacakan buku itu untuknya. Dengan senang hati, Eli membacakan ayat-ayat Alkitab tersebut untuknya. Solara pun tampak takjub dengan susunan kalimatnya yang menurutnya indah. Setelah itu, Solara bertanya kenapa buku itu begitu spesial. Eli menjawabnya bahwa buku ini hanya ada satu di dunia saat ini. Dan Eli menjelaskan karena peperangan yang dahsyat dahulu kala sampai-sampai mengakibatkan sebuah lubang muncul di langit yang membuat terik matahari membakar semua yang ada di bumi. Semua makhluk hidup yang ada di bumi kala itu terbakar dan yang selamat hanyalah orang-orang yang berlindung di bawah bunker. Jadi itulah penyebab kondisi bumi menjadi seperti ini. Solara mengatakan kalau dia tidak tahu karena dia lahir saat bumi sudah rusak seperti sekarang ini. Dan pada waktu itu, setelah setahun berlalu, Eli keluar dari persembunyiannya lalu menemukan buku Alkitab tersebut. Kemudian, Eli merasa bahwa dirinya punya tanggung jawab untuk mengantarkan buku itu ke tempat yang seharusnya, yaitu di barat. Begitulah penjelasan Eli kepada Solara. Kemudian keesokan harinya terlihat Carnegie dan pasukannya berhasil menemukan tempat di mana Eli dan Solara bermalam. Tetapi Eli dan Solara sudah pergi dari situ. Setelah berjalan cukup lama, Eli dan Solara melihat sebuah rumah dan hanya rumah itu satu-satunya yang ada di tengah tanah yang luas. Kemudian mereka pun berniat mendatanginya untuk mencari bantuan untuk mendapatkan air. Travelers, that's all. Tidak lama dari itu, penghuni rumah itu keluar yang ternyata adalah sepasang parubaya yang bernama George dan Martha. Awalnya sepasang parubaya itu mengira kalau Eli dan Solara adalah orang jahat, namun Eli tampaknya berhasil meyakinkannya kalau mereka adalah orang baik-baik. Setelah itu, Martha menyajikan teh untuk mereka berdua. Ketika mereka melihat Martha memegang cangkir tehnya, tangannya gemetar dan hal itu membuat Eli serta Solara curiga. Namun untuk menghargai kebaikan Martha, Eli dan Solara meminum teh yang diberikannya. Setelah berbincang-bincang sedikit, George dan Martha mengajak mereka berdua ke halaman belakang yang terlihat ada beberapa kuburan.
George mengatakan bahwa itu adalah kuburan para penjahat yang datang ke rumah mereka dan mencoba menyakiti mereka. Tetapi Eli dan Solara menduga dan tahu kalau yang dikubur itu adalah korban dari mereka. Sebab tidak mungkin kalau sepasang parubaya seperti George dan Martha bisa-bisa bertahan hidup sendirian di tengah tanah yang luas ini. Eli dan Solara tidak akan termakan jebakan tersebut. Ketika Eli kembali ke dalam, dia langsung menodongkan senjatanya kepada mereka berdua dan langsung pamit segera pergi dari rumah itu. Namun ketika akan pergi meninggalkan rumah tersebut, mereka melihat ada beberapa mobil yang ternyata adalah gerombolan pasukan Carnegie yang datang. George dan Martha yang panik segera membuka persediaan senjata yang mereka miliki di bawah kursi sofanya. Carnegie yang sudah tahu bahwa Solara dan Eli ada di situ, dia langsung mengatakan dengan pengeras suara bahwa dia menginginkan Solara dan buku milik Eli. Jika tidak diberikan, mereka mengancam akan menembaki seisi rumah itu. Tiba-tiba saja dari jendela terlempar sebuah kotak yang dibalut oleh kain. Pada akhirnya mereka berdua berhasil terkepung oleh pasukan Carnegie. Mereka pun membawa keluar Eli dan Solara menemui Carnegie. Di situ Carnegie mengatakan di mana bukunya. Awalnya Eli tidak mau menjawab apa-apa, namun ketika Solara mulai disakiti oleh Carnegie, akhirnya Eli mengatakan kalau buku tersebut ada di balik televisi. Kemudian Red Reed segera memeriksanya dan mengambilnya, dan kini akhirnya buku itu ada di tangan Carnegie. You shall receive. All the time. What did I tell you? Where's your protection now? Pray for me. Setelah itu Carnegie dan pasukannya segera pergi dan membawa Solara. Beberapa saat kemudian, ketika dalam perjalanan, Red Reed sedang melihat parang milik Eli yang dia ambil. Lalu Solara memperhatikannya dan sepertinya dia sedang menyusun rencana. Lalu Solara segera bergegas masuk ke dalam mobil dan terlihat Red Reed sudah tidak berdaya akibat tertusuk parang milik Eli saat mobil mereka terguling tadi. Setelah itu, Red Reed menarik parang yang tertancap pada tubuhnya dan dia keluar dari mobil, lalu duduk berlutut seolah memohon kepada Carnegie untuk membiarkan Solara pergi. Solara pun segera bergegas pergi dari situ dan Carnegie tidak berusaha mengejarnya karena bahan bakar mobilnya saat ini sudah menipis. Terlihat Solara kembali ke rumah George dan Martha, namun Eli sudah tidak ada di situ. Tidak menyerah, Solara segera pergi ke arah barat dan berharap Eli sedang dalam perjalanan. Dan benar saja, Eli tampak sedang berjalan dengan lemah. Solara pun langsung turun dari mobil dan menghentikannya serta memberinya minum. Kemudian, mereka pun melanjutkan perjalanannya menggunakan mobil. Saat dalam perjalanan, Solara meminta maaf kepada Eli karena akibat dirinya, Eli harus kehilangan buku Alkitab berharganya. Namun, Eli mengatakan kalau itu bukanlah kesalahan Solara, dan saat ini, Eli menganggap Solara adalah sahabat baiknya. Di sisi lain, terlihat Carnegie yang sudah mendapatkan buku Alkitab itu tidak sabar ingin segera membuka buku tersebut. Get the engineer. Karena buku itu dikunci dan Carnegie tidak bisa membukanya, setibanya Carnegie di rumahnya, dia pun segera meminta seseorang yang ahli agar bisa membuka buku tersebut. Kembali ke Eli, kini mereka berdua telah sampai di sebuah jembatan yang sudah rusak, yang mengharuskan mereka berjalan kaki. Kemudian mereka berdua telah sampai di tepi pantai dan mereka pun menaiki sebuah perahu untuk mencapai ke tempat tujuan Eli. Sesampainya di tempat itu, terlihat para penjaga mencegatnya. Eli lalu memperkenalkan dirinya dan mengatakan kalau dirinya memiliki buku Alkitab yang hanya tersisa satu di dunia ini.
Beberapa saat kemudian, Eli dan Solara disambut dengan baik oleh seorang pria parubaya dan diajak memasuki ke sebuah tempat yang ternyata adalah sebuah museum dan percetakan buku yang telah hilang. Tujuan Eli untuk datang ke situ adalah agar buku Alkitab yang selama ini dia pelajari bisa diperbanyak dan disebarkan kepada banyak orang. Tetapi bagaimana bisa? Karena buku Alkitab tersebut sudah diambil oleh Carnegie. Lalu di tempat lain terlihat Carnegie sangat senang karena buku itu telah berhasil dibuka oleh seorang ahli. Dengan perasaan senang, Carnegie segera membuka buku itu dan betapa terkejutnya ketika dia melihat buku itu ditulis dengan huruf timbul yang hanya bisa dibaca oleh seorang tunanetra saja. Kemudian Carnegie memanggil Claudia untuk segera membacakan buku itu. Claudia pun mencoba untuk membacanya dengan merasakannya pada tangan halusnya. Ada senyuman bahagia yang terukir di wajah Claudia. Sepertinya Claudia bisa membacanya, namun dia tidak berniat memberitahukan isi dari buku itu kepada Carnegie. Karena Claudia sudah tidak takut lagi pada Carnegie. Dengan kondisi Carnegie yang sekarang, tidak ada lagi orang yang takut kepadanya. Bahkan semua anak buahnya pun tidak akan ada lagi yang menghormatinya. Lalu terdengar suara kegaduhan di luar dan Carnegie segera melihatnya. Carnegie tampak terkejut dan syok melihat bagaimana kekacauan yang terjadi saat ini di dalam barnya. Orang-orang di situ mulai merampok seluruh isi di bar miliknya. Kini sudah tidak ada yang takut dan tidak memperdulikan Carnegie lagi. Kembali pada Eli, ternyata dia ini merupakan seorang tunanetra. Solara pun tidak menyangka bahwa seseorang yang tidak dapat melihat tapi begitu hebat dalam melawan musuh-musuhnya. Selain itu, meskipun Eli kehilangan buku Alkitabnya, tapi itu bukanlah masalah baginya. Karena selama 30 tahun lamanya, setiap hari Eli selalu membaca buku tersebut dan membuat dirinya mampu menghafal dengan baik seluruh ayat-ayat dari Alkitabnya itu. Lalu dia pun meminta pria parubaya itu untuk segera menulis sama persis apa yang dikatakan Eli, kata demi kata, kalimat demi kalimat dari Alkitabnya. Hari demi hari, Eli terus mengabdikan dirinya untuk mendikte isi dari bukunya. To complete the task you entrusted to me. Hingga akhirnya pria parubaya itu berhasil mencetaknya dan menjadikannya buku yang utuh kembali. Beberapa waktu kemudian terlihat Solara mengunjungi makam Eli yang ternyata sudah meninggal dunia setelah menunaikan tugasnya, dan Solara pun berpamitan untuk melakukan perjalanan kembali pulang ke rumahnya dan menyelesaikan sesuatu yang belum dia selesaikan.